Oke ya teman-teman, masuk lagi ke sesi 2 di mata kuliah pengelolaan hutan. Sesi 2 ini akan ngomongin soal situasi dunia kehutanan di Indonesia ya, dan peran pengelolaan hutan di dalamnya gitu. Saya ingin memberikan suatu gambaran ya. Itu gambaran sebentar. Oke ya teman-teman, bahwa tadi ya sekilas memang udah kita sampaikan tentang penyuluhan, kemudian apa uh, misi penyuluhan, apa tujuannya penyuluhan, kemudian memberikan gambaran juga bagaimana konsep penyuluhan yang salah, bagaimana konsep penyuluhan yang benar. Nah saat ini untuk berikutnya adalah memberikan gambaran kepada kalian tentang peran penyuluhannya di dunia kehutanan. Dan untuk melihat peran itu sesi yang kedua ini akan menunjukkan kepada kalian situasi kehutanan kita ya, situasi kehutanan kita ya di Indonesia ya. Teman-teman, bahwa pada sekitar tahun 2000-an, memberikan data 2000-an ya, 2000-an ya, 2000 dan mungkin 2010 ya kali. Itu ada data yang saya peroleh tentang jumlah desa di sekitar kawasan hutan. Data ini mungkin lebih besar lagi ya. Itu tahun 2010-an itu kurang lebih 25.000 ya, 25.383 desa, jumlah desa yang tersebar di sekitar hutan. Bayangkanlah itu. Dan sekarang diduga naik ya, lebih naik, mungkin hampir 30-an ribu kali ya. Dengan jumlah penduduk sekitar 48 juta jiwa. Bayangin ini, jadi seperempatnya penduduk Indonesia itu ada di sekitar hutan. Bayangin gitu ya. Jadi dengan melihat situasi ini, jutaan penduduk itu menggantungkan hidup pada hutan dan lahan di sekitar kawasan hutan. Coba saya gambarkan ini ya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, itu teman-teman ya, ini data yang tahun 2010 ya, ini sebenarnya. Ini hanya contoh saja ya. Contoh di beberapa di kawasan hutan, contoh kawasan hutan, dan yang merah-merah ini situasi-situasi lokasi desa dan termasuk penduduknya akhirnya yang dia hidup di sekitar hutan, perbatasan langsung ya dengan hutan, dan kemudian dia tergantung oleh hutan juga akhirnya. Dia tergantung oleh hutan karena dominasi sifat perekonomian desa itu kan khas ya. Yang didominasi adalah sektor ekonomi berbasis lahan ya. Berbasis lahan itu entah kebun, entah
pertanian gitu, entah peternakan yang butuh lahan. Jarang dia itu sektornya industri kreatif gitu, misalnya kayak teknologi IT gitu kan, dia nggak butuh lahan banyak gitu, teknologi IT. Satu kamar aja bisa menghasilkan omset yang luar biasa misalnya kan. Atau pabrikasi gitu, pengolahan-pengolahan. Tapi situasi masyarakat desa, perekonomian itu adalah perekonomian hulu ya. Perekonomian hulu itu perekonomian dia yang memproduksi bahan baku. Ya, misalnya Anda melihat industri, melihat produk ban gitu, produk ban, kemudian ini kan hilirnya gitu produk ban itu. Aktivitas hulunya adalah yaitu menanam pohon karet, yang dimana orang-orang di sekitar desa ini yang punya peran menanam pohon karet, karetnya dijual, termasuk sawit gitu, produk-produk turunan dari minyak goreng, termasuk dan lain-lainnya, banyak kopi, kemudian dan lain-lainnya banyak. Dan itu ciri khas dari ekonomi pedesaan, berbasiskan ekonomi berbasiskan lahan budidaya. Nah, saat ini gitu situasi desa dan masyarakat desa yang seperempat penduduk Indonesia itu ada di sana, itu situasinya terjadi struktur penguasaan lahan yang timpang. Kamu bisa amati ya, dan terutama orang yang ya tiap desa beda-beda ya, ada yang berjalan cepat, ada yang berjalan lambat. Struktur penguasaan lahan yang timpang ini ditandai oleh pemodal-pemodal yang mulai masuk ke desa. Dia menguasai tanah ya, pemodal-pemodal itu dia mau menginvestasikan suatu uangnya untuk upaya-upaya usaha di desa. Kamu lihatlah itu, saya meneliti beberapa desa di daerah Gede Pangrango misalnya ya. Kemudian di Gede Pangrango ini, di daerah Cianjur, karena dia dekat dengan puncak, itu udah dikuasai oleh orang-orang Jakarta tuh, untuk jadi villa-villa di daerah ini. Dibeli oleh investor-investor, baik kecil maupun besar. Dibeli investor untuk membangun perkebunan teh itu. Ada punyanya Arifin Panogoro ya, itu seorang konglomerat ya. Itu. Nah, lahan-lahan ini kemudian akhirnya lahan-lahan masyarakat ini kan hilang, dijual. Bahkan saya saat ini kan mendampingi masyarakat Ciloto ya di Cianjur, di kaki Gunung Gede Pangrango. Ada hal yang miris ya, miris banget nih. Masyarakat itu nggak punya lahan pertanian yang dimiliki oleh dia sendiri, jarang. Jadi dia hanya memiliki tanahnya sendiri itu untuk pemukiman, untuk rumah. Tapi lahan pertaniannya habis semua. Dimiliki satu pengusaha, yaitu Kolibah ya, PT Kolibah. PT Kolibah ini dimulai pada era rezim Soeharto ya, wah ini tahun 80-90-an ya. Membeli tanah kerjaannya PT Kolibah ini. Tadinya kan memang buat membangun ini ya, resort-resort, karena itu kan kawasan puncak ya, kawasan puncak artinya punya peluang ekowisata. Kerjanya membeli tanah, gunung-gunung punya masyarakat petani dibeli gitu. Ya petani pada zaman tahun 90-80 itu ya dia jual-jual aja gitu kan. Sampai akhirnya habis itu tanah. Dan saat ini petani nggak punya tanah. Nah, kemudian tapi positifnya adalah PT Kolibah ini mandek nih, membangun vilanya mandek gitu. Sejak Soeharto lengser, ya, kemudian mungkin gelombang politiknya udah berubah, akhirnya dukungan dananya juga udah berubah. Akhirnya nggak dilanjutin, tapi tanahnya itu tanah punya Kolibah. Nah sehingga tanah-tanah ini disewakan kepada petani. Gitu, belum dibangun sama dia, disewakan. Nah,
sama petani. Jadi semuanya petani di Ciloto ini itu nyewa, statusnya tuh sewa, gitu. Padahal dia pemiliknya dulu. Ini situasi di mana struktur penguasaan lahan yang timpang ya. Sudah terjadi struktur penguasaan lahan yang timpang. Nah, di Kuningan ada nggak? Ya udah mulai nih Kuningan nih. Kamu kalau lihat di Cisantana nih, oh ini Chinese sudah mulai masuk membeli tanah-tanah sana. Cisantana ya, Cisantana. Kamu pernah lihat kan di Palutungan, daerah Palutungan. Itu jadi sektor yang menarik untuk investor gitu. Karena ke depan itu daerah itu bakal seperti daerah puncaknya di Gede Pangrango itu. Itu banyak resort-resort, banyak rumah makan di sana. Sekarang aja udah ada rumah makan bubulak ya. Gitu kan kalau bukan pemodal nggak ada tuh yang bisa membangun itu. Dan kanan kiri jalan itu sudah dibeli, sudah habis, sudah dimiliki orang kota. Gitu. Cuman kan kita nggak sadar. Nah ini situasinya ya, ada struktur penguasaan lahan yang timpang. Di luar Jawa juga sama ya. Bagaimana perusahaan-perusahaan sawit mengakuisisi lahan, bagaimana dia mendapatkan hak guna usaha para pemodal-pemodal, bagaimana konglomerat ini kemudian karena dia punya kedekatan dengan rezim penguasa, dia mendapatkan akses untuk dapat izin pemanfaatan lahan. Akhirnya ada beberapa jenderal gitu, dia memiliki ratusan ribu hektar gitu ya untuk izin penggunaan lahan. Jadi ini ada struktur penguasaan lahan yang timpang. Nah, faktanya bahwa ekonomi desa saat ini pun dipengaruhi oleh sistem perdagangan di luar desa ya. Ini ada tekanan-tekanannya. Jadi selain desa itu mengalami struktur penguasaan lahan yang timpang, desa juga mengalami transformasi ekonomi. Yang tadinya dia hanya bertani yang awalnya bertani untuk kebutuhan dia sendiri, sawah, umbi-umbian, sayur mayur gitu, untuk kebutuhan dia sendiri, kemudian bertransformasi, berubah, kemudian menjadi komoditas perdagangan, ya, ada tengkulak datang dan lain-lain. Nah kemudian situasinya lebih masif lagi ya. Kemudian akhirnya perdagangannya ke perdagangan yang lebih luas lagi, global ya. Jadi komoditas ekspor ya, komoditas ekspor. Jadi akhirnya karena ekonomi desa dipengaruhi sistem perdagangan di luar desa, dan di luar desa itu dari regional sampai ke ekspor, itu struktur komposisi perekonomian dan termasuk landscape-nya berubah. Coba Anda lihat di Sumatera ya, bagaimana perubahan landscape Sumatera di desa-desanya itu dari zamannya. Saya pernah mengobservasi ya beberapa lokasi di Sumatera. Dominasinya kayak misalnya pinang, pohon pinang, hutan masih agroforest ya, pohon pinang. Kemudian ketika jalur perdagangannya terbuka, pohon pinang itu ada jalur perdagangan dengan Malaysia. Kemudian lama-kelamaan berubah tuh, karet masuk. Karet itu kan nggak dipakai oleh masyarakat. Karet itu nggak dikonsumsi sama masyarakat. Karet juga nggak dijual di pasaran oleh tengkulak pasar gitu, dijual di pasar gitu, dan nggak ada, buat apa kita beli karet kan. Tapi karet ini adalah komoditi internasional, komoditi perdagangan luar negeri gitu. Dan ini kemudian masif ya, merubah struktur landscape-nya si desa. Dari karet kemudian berubah ke sawit lah dan lain-lain. Masif. Ke depan komoditas apa lagi saya juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas bahwa desa dipengaruhi oleh struktur sistem perdagangan di luar desa itu kuat sekali.
Dan ini tantangannya adalah bahwa penyuluh juga bingung gitu. Karena penyuluh itu kan dia membantu mentransformasi ekonomi salah satunya. Membantu mendampingi masyarakat dalam hal perekonomiannya berbasis lahan. Tapi kemudian ketika dia dihadapi tantangan di lapangan gitu tentang kita mempengaruhi orang misalnya di lapangan Anda seorang penyuluh kehutanan ditempatkan di kawasan konservasi atau taman nasional. Kemudian di lapangan itu Anda melihat situasi masyarakat nanamnya sawit. Bahkan kawasan taman nasional pun dibabat sama masyarakat tanamin sawit. Kita pakai pendekatan hukum nggak mempan gitu, atau pakai pendekatan hukum si menteri nggak mau misalnya. Akhirnya kan pakai pendekatan pemberdayaan, penyuluh masuk. Tapi penyuluh masuk kan ingin meyakinkan bagaimana ekonomi non sawit gitu di dalam kawasan konservasi, ekonomi ekowisata gitu misalnya, seperti yang dikembangkan oleh Cermai, ekonomi ekowisata. Nah, tapi meyakinkan petani untuk menjalankan ekonomi ekowisata itu kan nggak mudah juga, karena jaringan pasar dia udah jaringan pasar global sawit gitu, dengan nilai ekonomi yang besar gitu, dan nggak mudah gitu. Masa kita menyuluh tentang pemeliharaan sawit kan enggak. Nah, kemudian di sisi lain ada pergeseran budaya di desa ini ya, pergeseran budaya tradisional ke rasional. Masyarakat yang tadinya tradisional ini karena dia bergaul bla 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 gitu sampai akhirnya dia menjadi rasional. Ini banyak terjadi. Kemudian pada akhirnya konfigurasi politik dan kebijakan pemerintah inilah yang mendorong 3 hal di atas tadi, yaitu struktur penguasaan lahan, ekonominya dipengaruhi perdagangan di luar desa, termasuk perdagangan global, kemudian adanya pergeseran budaya dari tradisional ke rasional. Ini tuh didorong dari konfigurasi politik dan kebijakan pemerintah. Kalau misalnya pemerintah tidak mengizinkan investor masuk ya untuk hal-hal tertentu, ya tidak terjadi yang beginian. Sekarang kan pemerintah malah mengenjot misalnya kan adanya undang-undang cipta kerja gitu, mengenjot undang-undang cipta kerja untuk investor. Ya wis, investor itu masuknya kemana? Ya masuknya ke desa-desa untuk industri hulu gitu, untuk pengembangan usaha-usaha yang membangun komoditas hulu, komoditas bahan baku. Dia nggak mungkin lah nanam-nanam di tengah mall gitu, di desa kan, di kota, nggak mungkin kan. Lahan kota kan udah habis. Gitu. Dia masuknya ke desa. Makanya sekarang lihat ya, yang hancur hutan kita tuh sekarang sedang berproses hancur itu Papua ya. Anda kalau lihat Google Map gitu, periode waktunya gitu, di Papua sekarang tuh sedang mengalami penghancuran. Sayangnya kita nggak amati ya. Kalau Sumatera, Kalimantan udah eranya Soeharto ya, Resi. Kalau Jawa itu eranya VOC, eranya di mana ketika penjajahan Belanda datang, Jawa hancur, ya, sampai akhirnya Dendles itu ini tadinya sampai akhirnya harimau Jawa kita punah ya, gara-gara Jawa hancur. Sumatera, Kalimantan itu hutan kita hancur pada era Soeharto. Dan Papua ini sekarang berproses hancurnya. Nah, teman-teman, kemudian saya lihat ada gambaran juga nih di sini nih ya. Kalau kamu lihat ini ada gambar tentang protes ya, aksi protes ya, dan ini banyak terjadi di beberapa tempat. Meskipun belakangan ini agak sedikit, tapi sebenarnya bukan berarti hilang, tapi masih banyak. Anda lihat di beberapa tempat bagaimana orang-orang masyarakat kecil gitu, petani-petani, dia melakukan aksi protes gitu. Karena tanah-tanahnya seperti yang tadi Akmal Akmal ungkap tentang ini ya,
tentang hak-hak masyarakat adatnya. Bukan cuma hak-hak masyarakat adat, masyarakat lokal yang hidup di sekitar hutan pun dia kemudian banyak menjalankan aksi-aksi protes. Dan ini bisa berakhir dengan kekerasan. Bahkan beberapa aktivisnya ada yang dipenjara dan meninggal dunia. Tapi nggak terlalu parah ya, zamannya rezim Soeharto yang kayak gini itu tidak sampai sempat di media ya, karena waktu itu kan nggak ada Facebook ya, nggak ada Android, alur informasi itu nggak terlalu cepat, adanya di koran, dan yang kayak gini bisa tidak tersampaikan gitu, kejadian-kejadian, padahal misalnya kekerasan banyak terjadi di rezim Soeharto. Nah, itu situasi yang itu ya, tentang bahwa ada konflik. Nah, ini kemudian gambar ini menunjukkan saya nggak rasis ya. Saya mudah-mudahan saya tidak rasis ya. Tidak mencoba menampilkan orang-orang orang-orang rasnya Papua itu mengalami kemiskinan. Enggak, saya hanya ingin menunjukkan bahwa masyarakat kecil itu kondisinya memang miris gitu. Miris ya. Kita pernah beberapa keliling ya di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, saya pernah lihat situasi di mana masyarakat miskin ya, saya bilang mereka miskin ya, karena mereka tidak cukup mampu memiliki lahan untuk bisa bertahan hidup gitu. Akhirnya mereka merambah ke kawasan Taman Nasional, dan merambahnya pun dia nggak nanam ini ya, hanya dia nanam untuk tanaman pangan ya, untuk bertahan hidup ya. Karena kalau nggak menanam tanaman pangan, ketika komoditas coklatnya gagal panen, mereka kelaparan. Di TNBBS itu di desa Tirom ya, saya pernah survei ke sana. Ketika survei terjadi konflik ya, akhirnya ketika saya datang itu saya dikerumunin sama masyarakat sana. Dikerumunin tuh mau dipukulin gitu. Sampai segitu ya gitu, mau dipukulin karena saya disangka orang Taman Nasional. Padahal saya peneliti, saya jelasin ya. Saya ingat aja momen-momen itu ya. Sampai akhirnya dari sana itu saya ngambil S2 Sosiologi Pedesaan, itu alasannya gara-gara mereka. Saya ngelihat jelas gitu kemiskinannya mereka. Saya ngelihat ekspresinya mereka senang mendengarkan harapan-harapan. Ya. Bahkan mereka itu melayani saya gitu, melayani. Padahal mereka tuh miskin ya. Melayani dia bela-bela, dia walaupun dilayani dengan makan Indomie ya, tapi bahwa dia menghargai orang yang menjelaskan situasi-situasi kesulitan mereka. Terus di TNBBS juga, di desa itu juga saya melihat seorang kepala keluarga ya, namanya waktu itu siapa ya, lupa ya, tahun 2010 saya meliti di sana. Seorang kepala keluarga miskin, gak punya tanah milik ya, dia akhirnya membangun rumah itu di kawasan hutan, jauh dari pemukiman itu kawasan hutan. Rumahnya ya sederhana lah, rumah-rumah begini nih ya, rumah panggung, di bawahnya itu kandang-kandang buat ini, dapur di sampingnya, di atasnya tempat tidur. Anaknya sekitar 6 ya. 2 orang meninggal anaknya karena dia makan ubi yang beracun di hutan. Ya, miris ya, anak-anak kecil. Jadi ceritanya si bapaknya itu dapat ubi kayak singkong gitu, padahal itu singkong beracun ya. Dia nggak sadar bahwa itu singkong beracun, dia bawa, dia masak gitu, dan ternyata beracun. Nah, miris gitu, saking kelaparannya mungkin dia nggak tahu informasi begitu.
Dan rumahnya itu karena dekat dengan hutan, sudah beberapa kali diseruduk gajah. Diseruduk gajah, dibangun lagi sama dia. Miris. Ya, saya ngeliatnya miris, tapi saya datangin gitu. Orangnya masih muda. Terus keenam anaknya itu dilahirkan oleh dia sendiri. Jadi oleh suaminya sendiri. Jauh itu untuk ke puskesmas, wah itu aksesnya juga jauh banget tuh. Saya neliti di sana itu ke jalan antar gang aja harus jalan, ya nggak ada. Kita jalan, aksesnya tuh jalan. Dia pakai motor ya, motor beroda religi itu, tapi karena kalau pakai motor-motoran terus kan duit terus, akhirnya jalan. Oh, ke rumah ini jalan. Wah, sangat ini ya, sangat penuh pengalaman lah. Iya itu ya, situasi-situasi di lapangan tuh seperti ini ya. Ada isu konflik tadi yang saya sebutin, ini ada isu kemiskinan. Di sisi lain ada isu ya degradasi hutan ya. Kemudian ini tanaman-tanaman yang paling atas sebelah kanan itu sawit ya yang baru ditumbuhin. Hutan sawit ya. Yang bawahnya degradasi ya ditebangin semua dan pasti akan dirubah. Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan juga begini ya. Jadi gundul-gundul di suatu tempat gitu dia tanamin, tapi yang dia tanam itu padi ya, untuk bertahan hidup si masyarakatnya. Dan ini bukan orang Melayu ya, bukan orang Melayu ya. Banyaknya kalau di Bukit Barisan Selatan itu kan orang di Lampung. Saya menelitinya di Lampung. Orang Lampung ini kan banyak juga orang Jawa ya yang migrasinya itu migrasi akibat penerapan ekspansi teh ya oleh Belanda. Jadi Belanda tuh membawa orang-orang Jawa ke kampung ya dengan paksa, pasti dengan paksa, nggak mungkin dengan paksa untuk menjadi buruh, untuk menanam, membangun perkebunan teh di sana. Dan karena orang Jawa bukan pernah ya, karena banyak yang mereka bawa, akhirnya beberapa orang akhirnya zaman itu ya, zaman Belanda ya, kita mau pulang juga bingung kali ya. Tahun 1800-an atau 1900 awal. Mau pulang mereka yang bingung Mas ya. Bingung, harus dengan ongkos. Ya akhirnya menetap kan. Oh nggak mau kan menetap di Lampung itu. Sampai akhirnya terus bertahan hidup, ya udah. Kemudian beranak pinak dan ternyata banyak orang-orang Jawa di Lampung itu. Dan di Sumatera ya sekarang. Tapi di Lampung dominannya dan dia hidup di sekitar hutan si orang-orang Jawa ini. Nah, yang ini nanti kali ya, ini minggu berikutnya nih ya, Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak sampai sini ya? Sebelum kita akhiri udah 5:30. Sesi 2 akan diakhiri, ada pertanyaan kan? Halo, ada pertanyaan? Coba dibuka dong. Itu wajah-wajahnya. Oh, itu ada yang baru pakai kerudung dan lain-lain ya. Oke ya teman-teman, kira-kira gimana? Saya mau dengar responnya nih. Kira-kira penjelasan saya itu cukup jelas kah? Dapat dimengerti kah? Atau masih ada yang bingung? Alhamdulillah jelas Pak. Jelas ya, oke. Atau ada yang mau tanya dengan kasus-kasus yang lain? Seperti ya, teman saudara tadi. Mungkin nggak ada Pak. Nggak ada ya, oke. Teman-teman, kita akhiri saja ya mata kuliah
ini tentang penyuluhan kehutanan. Mudah-mudahan sesi ini Anda bisa mengikuti, Anda bisa mempelajari dengan mudah. Saya sudah memberikan buku dan PPT, Anda baca ya. Anda baca, terus buku tentang FAO, itu tugasnya adalah diterjemahkan. Silakan dicicil tentang extension, forestry extension ya. Forestry extension tentang penyuluhan kehutanan. Silakan itu untuk memperkaya, silakan Anda baca, karena ini kuliah ya, bukan SMA, jadi ini kamu belajar mandiri. Baik teman-teman, kita akhiri. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya. Salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita segera divaksin. Saya belum divaksin. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.